yutraku ayyaqulu amanna. Apakah akan kami biarkan manusia itu mengatakan kami beriman padahal belum pernah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dibiarkan begitu saja, kata Allah Subhanahu wa taala? Pasti akan Allah uji. Apa kata Allah? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Surat Al-Ankabut itu, surat ke-29. Sungguh telah kami uji mereka. Wala ya'lamanna alladziina shadaqu. Dan dengan ujian itu kami benar-benar tahu siapa yang benar-benar yang beriman. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan kami juga tahu siapa orang yang berdusta dalam imannya. Itu keyakinan orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bentuk-bentuk ujian yang pasti dialami oleh orang-orang yang beriman dalam hidupnya. Dalam surat Al-Baqarah itu ayat 155 156 Allah sebutkan kepada kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sikap orang yang beriman. Yakin bahwa ujian itu pasti ada. Apa bentuk ujian yang Allah sebutkan? Bisa jadi kekurangan harta, bisa jadi kekurangan anak keturunan, bisa jadi kekurangan investasi dia. Allah sebutkan itu. Dan siapa yang bisa menghadapi ujian itu, Allah katakan wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi yang bisa menghadapi itu adalah orang-orang yang sabar, yang Allah sebutkan kepada kita. Bagaimana bentuk kesabaran itu? Allah katakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan pada dirinya, apa yang dia lakukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan berkata, semuanya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang ditimpakan musibah diperintahkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ada dua faedah yang dikatakan oleh beliau. Yang pertama, ucapan tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, beliau sampaikan kepada kita bahwa yang pertama, orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dia sadar dengan sesungguhnya bahwa apa yang dia miliki itu bukan milik dia. Sadar, innalillah, kami ini milik Allah. Hartanya, jabatannya, kedudukannya, status sosialnya, ilmunya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik dia hakikatnya. Dia hanya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan milik dia, tetapi hanya amanah yang Allah berikan kepada dia. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hanya diberikan pinjaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya, hartanya Allah berikan. Bukan milik dia. Dan ini yang pertama dikatakan oleh beliau, kata Imam Ibnu Qayyim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua kata beliau, bahwa Allah perintahkan kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu tanda sebuah kesabaran yang ada pada diri seorang. Apa maknanya? Kata para ulama, bahwa makna yang kedua adalah orang yang mengucapkan itu memiliki sebuah kesadaran bahwa dia pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun akan memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya
tentang 4 permasalahan. Dan para ulama hadis semuanya menyebutkan bahwa yang ditanya nanti bukan hanya 4 pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan di antara pertanyaan yang ditanyakan nanti di yaumul qiyamah. Tetapi tidak hanya 4. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tadi? Bahwa orang yang beriman, dia sadar dengan sadarnya bahwa dia pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menumbuhkan perasaan dalam dirinya, apa yang dia miliki itu bukan milik dia. Dia hanya mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya itu titipan. Hartanya itu titipan, anak itu titipan, keluarga itu titipan. Dan biasanya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sakit itu ketika dia merasa itu miliknya, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kepergian yang luar biasa dan dia tidak bisa bersabar. Tapi kalau dia sadar bahwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Termasuk diri kita pun adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menjadi milik kita. Allah hanya menitipkan pada diri kita. Nah, ini yang disebutkan dengan sebuah kesabaran. Dan Allah perintahkan tadi di dalam ayatnya, wasta'inu bis-sabri. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Alat untuk kita menghadapi kehidupan dunia Allah berikan kepada kita dengan sebuah kesabaran. Kenapa? Karena dengan kesabaran itu dia bisa menghadapi keadaan yang dia alami. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, likaila tayasu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Allah sebutkan pada kita dalam surat Al-Hadid surat 57 itu, ayat yang ke-23 ya. Allah katakan likaila ta'sau ala ma fatakum, agar mereka tidak merasakan sedikit pun taksau, kecemasan, takut atas apa yang hilang pada diri mereka. Wala tafrahu bima atakum, dan mereka tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa yakin sangat luar biasa. Dan itu sikap seorang mukmin ketika dia menghadapi kehidupan dunia. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Yang kedua dengan sholat. Dengan sholat. Apa sholat itu? Secara definitif para ulama merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan sholat itu, kata para ulama, adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Kita diperintahkan Allah dalam ayat ini untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya sholat, tapi kok pertolongan Allah belum datang, padahal Allah suruhkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Saya sholat, tapi kenapa pertolongan Allah belum datang? Kenapa musibah itu Allah berikan terus-menerus? Kenapa ujian itu Allah datangkan kepada kita dan saya tidak merasakan ketenangan? Allah katakan dalam Al-Quran bahwa sholat yang bisa memberikan pertolongan pada dirinya adalah sholat yang bisa menentamkan hati dia. Maka tahu apa tujuan sholat. Jadi bukan sekedar gerakan, bukan hanya sekedar gerakan. Maka Abdullah bin Mas'ud satu kali, sebagaimana yang dituturkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, satu kali Abdullah bin Mas'ud melihat seorang pemuda yang sangat luar biasa
semangatnya untuk beribadah, lalu kemudian dia meletakkan tangannya dalam sholat dengan sungguh-sungguh dan menundukkan kepalanya. Lalu Abdullah bin Mas'ud lewat karena anak muda tadi sholat sunnah. Kemudian ditepuknya pundak anak muda tadi. At-taqwa al-khusyu'u hahuna laisa hahuna. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai fulan, wahai anak muda, khusyuk itu letaknya dalam hati, bukan di pundak. Cukup kamu sempurnakan tegak lurusnya ibadah salat yang kamu lakukan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tegaknya beliau dalam salat, tanpa harus dipaksa-paksakan. At-taqwa wal khusyu'u hauna. Ini yang disampaikan oleh Abdullah. Maka orang yang sholat, kalau ada yang bertanya, saya sholat, tapi kenapa saya belum mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan lagi pada dia. Apakah sholat yang dilakukannya itu sudah sampai pada tujuan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Sholat itu sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan kepada kita, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Allah sampaikan, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu menjadi tenang. Saya sholat tapi saya belum tenang. Ada lagi pertanyaan lagi, saya sholat tapi saya belum tenang. Nah pertanyaannya, apakah sholatnya sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Kata Nabi SAW. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah salat? Salah satu yang beliau sampaikan kepada kita, bahwa salat yang dilakukan oleh beliau, salat yang dikerjakan oleh beliau dengan luar biasa, beliau sampaikan kepada kita, jadikan ibadah salat itu munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sampaikan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi dalam surat Al-Baqarah itu Allah katakan kepada kita, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sungguh ibadah salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kan ayat itu begitu. Satu ayat nyambung pada ayat berikutnya, menjelaskan ayat sebelumnya, atau dijelaskan pada ayat-ayat yang lain, atau dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saling berkait. Siapa yang khusyuk itu? Allah katakan, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata dzon itu adalah keyakinan yang muncul pada diri seseorang. Dan itu artinya praduga prasangka, tetapi kekuatan benarnya itu lebih tinggi dibandingkan salahnya. Itu zon. Itu yang dimaksudkan zon. Maka dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nanti Imam Al-Ghazali itu menyebutkan kepada kita ada 7 syarat orang mendapatkan kekhusyuan. Di antaranya adalah tafahum, paham dengan apa yang dia baca. Kemudian yang kedua beliau sampaikan kepada kita bahwa syarat orang untuk bisa mendapatkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tadawwu. Ada rasa merendahkan diri dalam ibadah salatnya dengan ibadah yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, di antara syarat untuk mendapatkan khusyuk dia sampaikan kepada kita,
Orang yang bisa melakukan ibadah dengan khusyuk, kata beliau, adalah mereka yang melakukan ibadah sholatnya dengan haibah, dengan perasaan yang sangat luar biasa bahwa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat sudah dilakukan seperti itu, sabar kita lakukan dengan sikap yang benar, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan. Allah pasti akan memberikan pertolongan. Nah, ini ayat yang kita kaji pada kesempatan ini, kita tadabburkan, kita renungkan beberapa ayat dari Suratul Baqarah yang mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, jamaah taklim, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Tapi saya juga ada yang mau saya tanya dulu. Iya. Siap. Saya ingat ayat wa in min sayyin indana min kulli sayyin mawzun. Gitu kan ya. Jadi setiap sesuatu itu kata Allah, akulah hasanahnya. Artinya apa yang terjadi di dunia ini menyangkut pribadi, lingkungan, institusi, artinya semuanya dari Allah. Tapi tadi juga orang yang pernah kita ringankan, istilahnya ya, kita bantu bahasanya, kayak Sayyidina Abu Bakar, padahal orang itu yang selalu dibantu, ya kan? Tapi orang itulah yang mengkhianati. Artinya hampir-hampir saja Abu Bakar hilang kesabaran kan? Hampir hilang kesabaran. Kalau nggak ada Rasulullah, dia juga berarti mengganggu sabarnya. Emang manusia, kalau kita minta meringankan orang, membantu orang, jangan mengharapkan orang itu bisa berbalas budi sama kita. Kenapa? Yang ada kewajiban. Yang kewajiban membalas kebaikan adalah Allah. Itu aja terjadi, kita kembali. Iya. Cuma tadi kalau cerita sabar tadi, wa mastaganu ya tadi. Jadi kita upaya tegar. Sabar itu bahkan ada yang melecehkan juga tak. Tadi kalau orang yang sering di masjid dibilang tutup masjid, ya kata Ustaz gitu ya. Tutup masjid, apalah segala macam. Ada juga orang yang mengatakan sabar